Selamat pagi pemirsa Bali Express, Om Swastiastu. Semoga berada dalam keadaan sehat. Selamat pagi, kami ulangi, selamat pagi pemirsa Bali Express. Om Swastiastu, semoga berada dalam keadaan sehat dimanapun berada, baik yang di Bali, di Denpasar, sampai ke Lampung dan Sulawesi. Hari ini kita berada di kawasan Jalan Tamrin, Kota Denpasar, tepatnya di depan Puri Pamecutan. Kita akan mengikuti rangkaian Pelebon Ido Cokordo Pamecutan ke-11. Kita lihat di sekitar kawasan depan Puri ini sudah dipadati para warga yang ingin menyaksikan upacara Pelebon Ido Cokordo. Tampak warga sudah berbondong-bondong dari arah selatan, ada yang memakai pakaian merah, ada juga yang memakai pakaian hitam dengan lambang pecut. Ini adalah warga pengusung atau warga Kramopuri yang siap membantu melaksanakan edan upacara Pelebon Ido Cokordo. Kita lihat di depan kita ada badai. Ini adalah badai yang akan dipakai mengusung jenazah Ido Cokordo. Ini badai ini dibuat tumpang 11 dengan ketinggian kira-kira mencapai 20 meter dan berat sekitar 2 ton. Badai ini khusus diperuntukkan bagi keluarga raja atau keluarga Puri atau keturunan raja. Karena tidak semua orang diperkenankan untuk mengenakan badai seperti ini. Biasanya kalau masyarakat umum itu memakai wadah untuk mengusung jenazah. Nah, badai ini memiliki beberapa simbol-simbol yang memiliki makna tersendiri. Seperti misalnya di bagian bawah ini ada naga banda yang berarti simbol pertiwi. Kemudian ada naga, ini sepasang naga yang mengikat bedawang nala, bukan naga banda ya, bedawang nala. Kemudian di atasnya juga terdapat Garuda bersayap, kemudian ada Bomo. Nah, bagian bawah juga dilengkapi dengan karang gajah. Di atas karang gajah ini kita melihat ada karang goa. Nah, mengenai makna dari pada wadah atau badai ini, menurut salah seorang sumber, yaitu Komang Indra Wirawan dari Yayasan Gases, ini wadah atau badai merupakan simbol dari Gunung Maliawan. Secara fisik, wadah dan badai memiliki perbedaan yang sangat mencolok. Badai umumnya memiliki tumplang atau tingkat. Jumlah tingkatnya ini dibuat menyesuaikan kasta yang melaksanakan upacara pengabenan. Namun, badai dan wadah ini memiliki fungsi yang sama, yaitu untuk membawa jenazah ketika diaben menuju ke kuburan. Nah, untuk masyarakat umum juga dikenal istilah pepage, yaitu wadah yang ukurannya lebih kecil. Selain itu juga ada wadah batur sari yang sering digunakan masyarakat kebanyakan.
perlu kami jelaskan bahwa penggunaan bade umumnya memiliki aturan khusus. Bade biasanya ada beberapa jenis, ada yang tumpang 9, tumpang 11 atau 11, tumpang pitu, tumpang 5 dan seterusnya. Masing-masing tumpang ini sudah tentu disesuaikan dengan kasta yang menggunakan. Contohnya kalau dia keturunan dalam atau keturunan raja biasanya diperbolehkan menggunakan bade tumpang 11. Biasanya juga dilengkapi dengan naga bande dan upakara lainnya. Mengacu kepada Lontar Darmo Laksano, ini dijelaskan bahwa bade dan wadah umumnya dibagi menjadi 3, yaitu bagian kepala, badan, dan kaki. Dan masing-masing dari bagian ini memiliki ornamen atau papatran, baik itu patra punggel dan lain sebagainya. Kami tekankan lagi bahwa bade adalah simbol bedawang nale yang artinya tanah pertiwi. Jika ditilik dari makna filosofinya, bedawang nale merupakan simbolisasi ruwa bineda yang artinya harus dapat memilah mana yang baik dan mana yang buruk dalam kehidupan. Selain itu juga terdapat naga sebagai simbol kamerte pengurip jagat. Naga identik dengan niat, trakus, dan atau momo. Simbol ini menggambarkan manusia tidak akan lepas atau diikat oleh rasa tamasika. Kemudian diletakkannya naga di dalam struktur bade itu diharapkan sifat tamasika orang yang meninggal akan dilebur dan tidak terbawa ke alam sunyo. Naga itu sendiri merupakan simbol dari naga Basuki. Selanjutnya juga ada ornamen boma. Boma merupakan gambaran kepala raksasa yang memiliki caling taring dengan mulut terbuka. Boma merupakan simbol perwatakan wujud manusia dari rasa tidak pernah puas. Selain itu terdapat juga Garuda. Ini Garuda bersayap ya, sebagai simbol dari kendaraan Dewa Wisnu. Nah, dengan adanya atau dilekatkannya simbol Garuda ini di dalam bade, ini dipercaya akan membantu menerbangkan segala sesuatu yang masih mengikat sang Atman di dunia. Kemudian juga di atas Garuda dan atas boma ini terdapat burung angsa, yaitu sebagai simbol kembalinya sang Atma pada sang kuasa. Demikian dapat kami jelaskan beberapa ornamen-ornamen dan fungsi bade yang digunakan dalam acara Pelebon Ida Cokordo Pemecutan ke-11 hari ini. Ini di depan kita juga sudah mulai berjubel-jubel ini. Tampak juga ini dari Yayasan Kris Bali. Ini di samping saya ada pentolannya ini, Pak Ketut Ismail. Sebentar, ini kayaknya masih ngobrol, masih sibuk ini. Baik pemirsa, kita mengarah ke selatan. Kita tinggalkan sejenak struktur bade, kemudian kita akan melihat ornamen-ornamen atau pelengkap sarana upacara yang lain yang akan dipakai mengiringi atau mengusung jenazah Ida Cokordo Pemecutan ke-11. Ini dari pengeras suara yang
disiarkan. Kita lihat persiapan-persiapan sudah dilakukan di dalam puri. Penjaga sambil sios-sios diantar pacar dulu kamu sambil berangkat. Mereka malah juga masuk. Oke, Gop. Pemirsa, kita sekarang berada di depan lembu. Ya, lembu dan balai pebasmian, yaitu lembu itu diletakkan di balai pebasmian. Tampak ini beberapa wisatawan, warga juga mengambil foto. Ini agar tidak ketinggalan momen. Momen ini belum tentu kita bisa saksikan dalam kurun waktu 10 tahun mungkin ya. Ini momen jarang-jarang ini. Nah, ini hanya khusus untuk raja. Ini yaitu Raja Cokordo Pemecutan ke-11. Di depan kita ada badai, ada lembu ya, lembu. Lembu berwarna putih. Lembu ini kalau tidak salah ini dibuat oleh Ide Bagus Chandri Undagi dari Kesiman. Ini dibuat di Jalan Sedap Malam Kesiman Denpasar. Ini yang nanti dipakai untuk menempatkan jenazah Ida Cokordo sebelum dibakar. Tapi nanti jenazah akan ditempatkan di badai. Setelah diturunkan dari badai, baru dimasukkan ke dalam lembu, kemudian diupacarai, baru dibakar. Nah, lembu ini biasanya dibuat sangat besar. Tapi tidak semuanya harus berwarna putih. Ada juga yang memakai warna hitam atau warna merah. Umumnya warna putih ini digunakan oleh para sulingeh atau yang sudah medui jati. Ini lembu ini berfungsi sebagai petulangan tempat membakar jenazah. Secara spiritual ini berfungsi sebagai pengantar roh ke alam arwah atau surga dan neraka sesuai dengan hasil perbuatannya di dunia. Perwujudan lembu atau petulangan ini mengandung arti sebagai petunjuk jalan bagi roh yang sudah meninggal. Karena binatang yang disebut sebagai satwa, sat yang berarti inti atau esensial, tuo yang berarti sifat. Jadi satwa itu sendiri berarti sifat esensial dalam agama, ialah Sang Yang Widi. Dengan menggunakan petulangan berbentuk lembu ini diharapkan roh secepatnya menuju Siwa Loka atau alam Ida Sang Yang Widiwasa. Namun tidak semua menggunakan lembu. Ini ada juga petulangan yang menggunakan naga, bentuk naga, gajah, singa bersayap, kuda dan rusa, dan masih banyak lagi. Nah, patung-patung hewan ini selalu digunakan dalam upacara ngaben yang disebut petulangan. Ada fungsi dari petulangan itu sendiri, itu erat kaitannya dengan kepercayaan leluhur Bali terhadap binatang-binatang yang dianggap suci, memiliki kekuatan tunggangan para dewa. Lembu misalnya dipercaya sebagai wahana atau tunggangan dewa Siwa. Sementara singa dianggap sebagai dewa. Selanjutnya naga atau merupakan dewa.
Pulau ini menggunakan petulangan berbentuk singkang. Dan klan Aryo menggunakan petulangan menjangan. Sedangkan klan Pande menggunakan bentuk petulangan harimau. Namun lembu umumnya digunakan oleh kasta Brahmana. Sementara Brahmana, keturunan Brahmana yang masih Walaka itu memakai petulangan lembu warna hitam. Sedangkan pendeta atau hidup pedando memakai petulangan lembu putih. Demikian dapat kami sampaikan sepintas tentang arti dan makna lembu itu sendiri sebagai petulangan. Ini kondisi sudah semakin ramai. Ini terlihat juga beberapa wisatawan asing yang mengambil foto. Termasuk juga beberapa warga lokal yang berkesempatan mengambil foto atau selfie ria di depan semua perangkat upacara ini. Baik, kita lanjut ke perangkat berikutnya. Di depan kita ini terlihat ada ogoh-ogoh. Seperti apa makna ogoh-ogoh itu, kita simak berikut ini. Duang kali Tribun Bali. Di depan kita, di depan kamera, di depan HP pemirsa mungkin terlihat ini ada penampakan, yaitu sebuah ogoh-ogoh. Ini ogoh-ogoh biasanya dalam pengertian umum masyarakat lebih mengenal dipakai pada saat acara pengerupukan. Namun kali ini kita lihat ogoh-ogoh juga dipakai untuk mengiringi pelebon Ide Cokordo Pemecutan. Ogoh-ogoh yang dibuat ini tidaklah sembarang ogoh-ogoh, tapi ogoh-ogoh yang sesuai dengan pemaknaan dari upacara pelebon itu sendiri, yaitu dibuat berbentuk cupak. Kenapa harus cupak? Ini ada filosofinya. Kemarin kami sudah sempat mewawancarai salah seorang budayawan dari Kota Denpasar, Anom Ranware. Mereka menyebutkan bahwa cikal bakal ogoh-ogoh itu merupakan terlahir dari budaya bertani, yaitu yang dipakai lelakut. Sebelumnya ini merupakan bentuk dasarnya adalah lelakut yang terdapat ini dalam lontar pemuruk pantun. Lelakut atau petakut itu artinya ruang yang memberi ketakutan. Petakut ini biasanya dibuat oleh petani ketika terjadi merano atau serangan hama. Petakut biasanya dibuat berbentuk orang-orangan bernama Rari Angon yang laki-laki, kemudian Rari Cili yang perempuan. Apa harus memakai Rari Angon? Nah, pengertian Rari Angon itu identik dengan pikiran yang selalu mengembara. Rari itu berarti anak, sedangkan Angon itu adalah pengembara. Dari pemaknaan kata ini membuat budaya Rari Angon berkembang sesuai dengan proporsi yang diinginkan oleh desa Kalopatra itu sendiri, sehingga dibuatlah berbentuk ogoh-ogoh.
tidak semua pengabenan memakai ogoh-ogoh. Ogoh-ogoh yang dipakai atau dilekatkan dalam upacara pengabenan yaitu terutama pengabenan mewangun, ada tingkatannya ya. Ada yang mengaben Pernawo itu mungkin tidak menggunakan, tapi ini adalah pengabenan Cokodo, ini adalah tingkat utamaning mewangun yang menggunakan badai awin, kemudian ada lembunya. Ini disebut utamaning mewangun. Nah, sarana-sarana termasuk juga ogoh-ogoh yang digunakan dalam ngaben menurut sastra Pratiwan, yaitu Yamo dan Yamo Purana Tatwa dan Yamo Purwana Tatwa, empul untuk pengabenan dan lontar Pratiwiwan. Ini disebutkan bahwa sarana-sarana yang digunakan dalam utamaning wangun atau ngaben mebadiawin adalah angenan, pisang jati, baris poleng, gendir, dan gambang. Termasuk juga ini menggunakan sarana guling penyugjug, yaitu guling yang terbuat dari anak babi yang belum dikebiri. Nah, terkait dengan inilah kemudian digunakan ogoh-ogoh dalam rangkaian upacara Plebon Yuda Cokordo. Nah, sebelum menggunakan ogoh-ogoh, mungkin dalam tingkatan yang artinya kekurangan biaya itu atau kekurangan dana, ini biasanya guling penyujuk ini dipanggul. Namun mungkin ini adalah sebagai rasa bakti dari masyarakat, dari Kramo atau wargi Puri dan Pesemetonan Puri, sehingga agar guling penyugjug itu tidak dipikul sendiri, maka dibuatlah ogoh-ogoh. Ogoh-ogoh ini berupa ogoh-ogoh cupak karena guling itu sendiri terkait atau identik dengan tokoh cupak. Mantap. Main. Kenapa memakai ogoh-ogoh dalam upacara pelebonan ini? Ogoh-ogoh cupak itu yaitu terkait dengan keberadaan guling penyujuk. Nah, guling penyujuk ini memiliki makna sebagai pengantar sang Atma menuju alam sunyaloka. Namun perlu diketahui bahwa berbeda antara ogoh-ogoh yang digunakan saat pengerupukan dengan ogoh-ogoh yang digunakan saat ngewangun. Kalau ogoh-ogoh dalam pengerupukan ini merupakan perkembangan dari ogoh-ogoh yang dibuat pada saat ngaben ngewangun ini. Jadi tidak terbalik. Selama ini masyarakat mengetahui bahwa ogoh-ogoh itu yang lebih dahulu ada dari keberadaan ogoh-ogoh di upacara pengabenan. Tapi seharusnya yang kita ketahui dari beberapa sumber lontar itu bahwa ogoh-ogoh yang pertama itu muncul dari budaya pengabenan itu sendiri sebagai bagian perangkat upacara, kemudian baru digunakan untuk perayaan pengerupukan yang berkembang pada era tahun 80-an. Nah, perlu kami tekankan di sini atau sampaikan sedikit penjelasan tentang ogoh-ogoh dalam pengerupukan itu pun mempunyai makna atau fungsi yang berbeda. Umumnya kalau dalam pengerupukan itu ogoh-ogoh dibuat menyerupai butekala. Sedangkan dalam upacara pengabenan ini dibuat berbentuk tokoh cupak yang mengusung guling penyugjug. Demikian dapat
kami sampaikan tentang keberadaan Ogogoh dalam upacara pengabenan Ido Cokordo. Kemudian di depannya, kita beralih ke depan, kamera diarahkan ke depan, ini ada pemuspan. Ini menyerupai badai juga, tapi di ukurannya lebih kecil. Ini dibuat bertingkat 11 juga. Nanti ini digunakan sebagai tempat, kalau tidak salah ini, informasi yang saya terima dari Sang Undagi, ini dipakai untuk mengusung puspo atau tulang yang sehabis upacara pengabenan ketika dipakai nganyut atau dilarung ke pantai atau ke segara. Pemirsa, kondisi semakin padat. Arus Jalan Asanudin, kemudian Tamrin dan Imam Bonjol ini sudah ditutup. Dari arah selatan, Kramo sudah mulai mendekat. Kemudian beberapa perangkat upacara seperti gamelan sudah menuju lokasi. Ini berarti acara menuju ke Setre sudah bersiap-siap. Ini beberapa warga sedang mengambil foto selfie di semua titik. Di depan Ogogoh, kemudian di belakangnya ada lembu, dan terakhir adalah badai. Nah, cuaca sementara masih kelihatan temaram, artinya ini juga harus diantisipasi karena situasi ini mungkin saja bisa turun hujan deras karena mendung juga sudah lumayan menggelayut di atas ini. Nah, untuk sementara masih terlihat masih bisa dikendalikan. Tadi ada pawang jeruk pasek Siwa Buddha yang terlihat ikut nerang supaya tidak hujan dan pemirsa bisa menyaksikan upacara pelebonan Ido Cokordo. Demikian dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa memberi gambaran sedikit tentang situasi yang ada di acara pelebon Ido Cokordo Pemecutan, tepatnya di kawasan Jalan Tamrin, Kota Denpasar, Bali. Anda bisa simak juga video live yang lain. Itu mungkin penggambaran situasi di tempat yang berbeda di lokasi pengabenan ini. Itu pelebon Ido Cokordo. Le.
Buka ya, udah bilang kenainya apa? Oh, tak gantian. Yuk, yuk. Ini dari sini bukan deh ya. Đi làm bạn nói còn còn được không có bắn cái ngầu cái hoa lên kìa con đừng để mà chết chết ya cái suhu đây ya sekalian Pemirsa, kita bergeser sedikit. Sekarang kita berada di Jabe Tengah, Puri Pamucutan.
Jadi beberapa perangkat upacara sudah bersiap-siap. Ini ada Gambang, Seke Gambang sudah melakukan persiapan untuk menempatkan perangkat-perangkatnya. Kemudian beberapa warga sudah memadati areal Jabo Tengah, Puri Pamecutan. Nah, perlu kami sampaikan sedikit, Puri Pamecutan ini merupakan peninggalan dari Kiai Jambe Pule. Jadi yang mendirikan Puri Agung Pamecutan ini adalah Kiai Jambe Pule, yang didirikan pada tahun 1660 Masehi. Pendirian puri ini tidak terlepas dari perjalanan Kiai Jambe Pule yang mendapat wangsit atau restu ketika melakukan tapasmadi di Gunung Batur. Beliau mendapat anugerah dari Betari Danu yang memberikan kewenangan untuk mendirikan kerajaan di daerah selatan yang kala itu berwarna hitam atau daerah Badeng, yang lama-kelamaan disebut dengan nama Badung. Nah, selain dianugerahi mendirikan atau diberi jalan untuk mendirikan kerajaan, beliau juga atau Kiai Jambe Pule juga mendapat anugerah senjata berupa pecut dan tulupan. Nah, karena itu yang menjadi simbol dari Puri Pamecutan ini adalah sebuah senjata berbentuk pecut. Dan perlu diketahui bahwa ide Cokordo yang melaksanakan pelebon atau yang di aben atau diupacarai saat ini merupakan raja yang ke-11 dari kerajaan Pamecutan. Ide Cokordo Pamecutan ke-11 sebelum dilantik menjadi penglingsir atau raja di Puri Pamecutan, beliau bernama Anak Agung Ngurah Manik Paresare. Beliau dilahirkan tanggal 17 April 1945. Beliau merupakan anak pertama dari Ide Cokordo Pamecutan ke-10 dengan istri yang keempat atau ibu bernama Anak Agung Biang Maderai. Nah, beliau dinobatkan menjadi raja Pamecutan atau penglingsir Puri pada tanggal 16 Juli 1989 dengan gelar Ide Cokordo Pamecutan ke-11. Nah, saat itu sebelumnya juga pernah dilaksanakan upacara pelebon yaitu untuk ayah mendiang, yaitu Ide Cokordo Pamecutan ke-10 yang wafat tanggal 17 Maret 1986 dan pelebonnya dilaksanakan pada tanggal 27 April tahun yang sama, yaitu tahun 1986. Ide Cokordo atau mendiang Ide Cokordo Pamecutan 11 ini memiliki seorang istri bernama Anak Agung Suryaningsih yang berasal dari Jero Gede Tainsiat, Banjar Tainsiat Denpasar, dan memiliki putra-putri 4 orang, yaitu Anak Agung Sagung Ratna, Anak Agung Ngurah Damar Negara, Anak Agung Mas Indah Sari, dan terakhir Anak Agung Ngurah Kertagama. Nah, perlu diketahui Doanya pemikir jamnya sampai jam 11. Tiga minas komando roda bersiap-siap.
demikian info Komando rodat, kita dengar bersama-sama ini bahwa roda harap bersiap-siap. sudah bersiap. Yargi dua, kepan, Iya. rodat. Baik pemirsa, kita beranjak keluar Jabe Tengah, kita menuju Jabe Sisi sekarang, di mana perangkat-perangkat upacara sudah bersiaga. Ini kita tadi dengar bahwa pasukan rodat dari Kepaon sudah bersiaga. Kita mau melihat keberadaan pasukan rodat yang disiapkan untuk mengiringi Pelebon Nido Cokordo. Komando rodat, rodat, komando. Juga pada full kan and then they find the good time, the timing. Yeah. They said the timing is good, then they have this procession. Even the local people when they die, it's not a Muslim. They must immediately bury. No. They wait for a good day. So they leave the body there for a while. And what do they? Depends of what? They have to find, like Chinese, they have to find the feng shui. The feng shui. They have to find the day, which day. Because this tradition is in Indonesia, even Japanese. So they say, you want to get married? Yeah, you want to move house? They always find a day. Hidayah harus siap-siap bersambut dan malu-malu menanjir kembali. Harus siap-siap bersambut malu-malu menanjir kembali sambutan. Di depan sini aja di depan anak-anak. Tidak guna sambutan jamin dan lanjut sambutan. Para istri ini diajak kedong malu-malu istri ini melulukan kami. Diajak kedong malu-malu kedong. Binatang memang kosong binatang. Satu melina-lina diajak kedong menghubung malu-malu kedong. Kadang-kadang kita dapat ya. Kita para istri ini satu melina kita sambutan. Suara roda ini pajak ayah. Roda pajak ayah. Bunyinya banyak. Satu dengar kedongnya. Satu dengar kedongnya. Maka di kosongnya. Aja semua. Jadi hingga kembali rayonnya. Roda dua.
Abean tuh. Kesenian rodok adalah sebuah kesenian yang lahir karena kuat kampung Islam bahwa berlayar nenek moyang orang-orang kaum yang daerah tersebut. Kesenian ini adalah sebuah kesenian yang berkembang Islam karena kesenian keduanya adalah orang Nasrani yang memberi adalah bahwa kesenian ini merupakan kesenian yang dibutuhkan oleh suatu kesenian roda dimulai sejak bermukimnya nenek moyang orang-orang kaum di daerah tersebut. Menurut cerita turun-temurun, dibentuknya kesenian ini adalah sebagai melepas lelah saat mereka pulang ke rumah. Dan berjalan sebagai tanpa adanya proses dari generasi yang diwariskan karena kesenian rodat ini pertama kali muncul, maka kesenian ini merupakan kesenian khas kampung Islam Rupawa. Ditinjau dari segi etimologi, kata rodat diambil dari kata rodia dari bahasa Arab, yaitu nama taman antara suci. Lihat dari nyanyi kesenian rodat didukung oleh kurang lebih 60 orang pemain yang kesemuanya adalah laki-laki, 46 orang sebagai pemain dan 15 orang penabung.
Iya. Iya. Hinayang. Tintiang lunas. Sane boleh. Nyanan rata gue. Ngiring apta pun rata ke. Kau rata ke malu aja bos. Jadi ngata pun rata gue. Kau pemerah mana? Ngoyong malu ngoyong. Ngoyong malu ngoyong. Dia malu mesti ada. Giling acap malu acap. Kata ke pemerintah mana acap. Mula jongkrak ke. Jongkrak tak isi ni kau amal. Mari kita pagi jongkrak kali ke. Sokong datang ke sokong. Amin jongkrak. Iya. Mantap. Gede. Mana jangkau meh. Hinayang Cina sudah menang. Kuat angin, mundur. Kuat kau, mundur. Mundur. Mana, jauh, mundur. Iya. Jadi kau menurut kau mah. Mana jangkau mah pas, jangkau mah. Nah, ini sambil kawan. Hingga dia malu uluran. Makin bayar. Coba. Sabar. Sampun Amerika sampun. Wilayah kerana dumur kepuri kasarnya. Angin telanjing katanya. Guna kepuri malah sikit. Menjalan katanya. Rara kasarnya kepuri sikit murah.
Sana boleh nyandang rasa gue tidak ada di dia. Ambil kasih keburi 2 pes ambil. Sana boleh nyandang rasa gue ambil kasih keburi 2 pes. Kepada sebagai rasa gue. Inayang tujuan unak. Sana pengiring menerang malu pengiring lagi mendalam juga pengiring ada siapa balas gue. Lagu dia bagus saja orang ke. Sana boleh nak pengiring Aturan yang cuba membalik dabda. Inayang Pulung son duit di cabang gede gede. Nuna sija sana mengatur sound system duit. Malah jebos tablet ke kau tadi dengan api ni ke? Aduh nasi jaga gede, nabi gede polo malu gede ni Java. Goyang malu tebu ni goyang bunuh goyang. Inayang. DJ tukang sound duit DJ. Pengiringnya dap malu pengiringnya. Dap malu pengiringnya. Medal tedon semua pengiring malu tedonan. Pengiringan yang Jaba sisi, ring pengorong, wentan 3 ngadagan terpikir, durus tedon rien, ring Jaba sisi, boya ring Kuriang, durus margiang, sukseno.
Nah, sabar. Pengiringan aku udah bagus satu belakang. Mula sijan di Jawa, gede ada sana bedek di Jawa, oke? Di Jawa. Lalu bos tablet di jalan kau dari api ni ke? Lalu sampai ke kacau di jalan di Jawa. Nah, pengiringan medal semua pengiringan. Siti Anuna, para pengembira kajang-kajangnya lakukan betul. Sampulnya di Jawa di Bencingan, sampulnya. Tolong dikosongkan. Kewah di Tiang Makarya, kewah pecalang gue nayang, pecalangnya. Dan hidang di Tiang Makarya kena mau rame-rame. Banget kosak besar. Minggir penonton pengambilan nasi jam ada minggir. Ya. Kosongan nomor ni kosongan. Tidak jadi kemendalam pengiringan nomor. Terima kasih semua. Nah, iya. Gengsiran agak betul gengsiran. Gengsiran agak betul malu gengsiran. Para penonton Untuk semua beli, sama. Nah, iya. Laris sudah daftar apa? Nah, lalu dia bagus lagi sebagai komando. Dia bagus lagi Uming. Gus Uming dia tetap. Dia terus komando. Pengiringnya. Daftar semua malu pengiring rumah buka malu kacang-kacangnya. Pihak keraga di kuliah aku memedek roda duit ke medal ni kan. Roda ada medal roda ada. Nah, iya, sambil nada apa? Wentana penganeka radu dia bagus lagi penek lima ni yang semua daftar. Penekkan lima ni yang semua daftar, mana terus memanggil semua pengiring ke? Ada diop wadah ke? Diharapkan. Tekok jago ni goyang malu goyang. Beli baris tekok jago ni kemana malu goyang. Dia lewat. Dia nyalap lemu boleh dah. Kajau. Kajau dia pemerah mana lagu ke? Berdaja di hadapan pemerah mana goyang. Ya ke? Di hadapan pemerah mana? Di hadapan pemerah mana? Di Jabang Merajaan, Wilton Tenor itu. Di Jabang Merajaan. Iring bos, komando ni, iring. Siro sana boleh nabda apa nu nasi je, dia nabda apa dia kau jago tu, iring. Di Jabang Merajaan boleh kena tekok jago ni. Malu je bos puput
Bunga layon mana merero tekon jago nih. Nah, Ratu di bagus haji. Sabun api, sabun dam subah. Pengiring-pengiringnya. Yang subah memarga, subah malu dari paling diarap. Menjalan, pengiring menjalan. Gedang lunas. Reng itu cekoda. Reng Memarga, pengiring memarga. Reng genah. Memargi. Pengiring dogen. Mala jebos. Picayang Banjar Alam Kajang Menak. Kacang yang ke sapunapi semeton ring niki dumun. Tidak ring semeton lanang dawan. Ah, nggih. Sesampun layon ida cekorde kaus oleh rai-rai ran putu-putu ida. Memarga semua pengiring alon-alon berjalan. Kesambra Pengiring berjalan. Kesambra antuk semeton saking lanang dawan padang sambian. Nggih, nggih. Roh ring niki wastane koyakum dua niki. Kesambra antuk Banjar Alam Kajang Menak. Nggih. Ngantos munggah ke Pemeram deh. Nah nika watas ayah-ayahan duit. Sami pada boleh ngagam. Nah ring traktak kalau enten saking Banjar Alam Kajang Menak. Dari atukan traktak kepun niki. Nah nika mawina pilih. Boleh penikah saking ida bagus gede. Ya, iya. Nggih. Ring pelalatan di atas, satalar sampun wonten sareng putus. Nah ida sebetulnya ditiang saking lanang dawan padang sambian sampun saya ke niki. Nggih, raw anu anika agam-agam karya dulu. Matur suksebang. Turah parwala sami putu menung siap mantan dumun siap mantan dumun cut hete akeh awan Terus bunga nana pagi Cek. pagi tadi yang balik Rakna jangkau nana kutu bangda bunga ke genah layon Sira dipuri sana ngamai percote. Bangke kelemune percote.
Di nak di depan tempat keluar. Putra-putru dua sana mata pecut medal-medal kejabat medal pecut Bantu ada sekali mun Apa dapat masuk. Oh, dikit. Nah, dua negara ke sampun. Pacang Mardiang titiang sampun jam setengah 12. Manut. Orang sekali pekayu nanida. Jempana gayo ada di dia sirang munut jempana ne. Medal malu jempana ni di Jabal gayo ada. Ring ada pemedalan dua Kuria Agung Sedulur Kuria Agung kena hang jempana gayo ada. Sabar. Gitu maro benar ingat. Nah, yang sampun kali sampun nikah. Tentu malu damar kurung Tentu malu damar kurung Kekeceran medal sampun adu de bagus haji saking puri tedongan. Kekeceran payung nemisi padi ke pesuang ke Jabal. Medala. Damar kurung dini medalan. Kekeceran mai. Dijawab pemedalan Kuria Agung guling penyujuk medal. Damar kurung sampun tedun. Niki sampun tedun nana makin kekeceran medalan. Guling penyujuknya medal. Inggih. Guling penyujuk sampun medal. Kekeceran Ratu Malusiki kekeceran payung yang isi padi ni kak. Payung sana daging padi sampun medal. Udah biar tuan tu kelasnya. Kalau nado layon dan Payung lanying medaging padi. Nega yang layonnya mengenai. Cek. Ratu Dayunia. Sana boleh nabda bang ring layon Pepajangan layon yang medal sama negara ada malu di Jawa Tengah. Ingat sana tuna setiap makan kekecere mana medal. Tirta ne medal. Tirta ne medal. Sila para istri-istri dua dipuji sana memunut tirta ne. Nah, ne yang mana dekau padi kecere. Guling penyujuk ke dia. Ne sang kali kuku ne ngoyong dini malu. Dini ngoyong beneran. Ni kisah ne ngoyong. Benjal di hadapan dekau jago ne. Kupon Tebu, main tebu ni dah dua. Senawan tebu ya. Main tebu. Apa bahasa Indonesia tebu? Tebu, bandra, ganjar genye, tuma, main pada roh ini dah dua. Main kau barat. Nak suka mau bahasa Bali? Sehingga ada nawang masuk Bali berjalan bereron berjajar dah dua berkemaran
Tirta-tirta ni medal makan sekarang merajang tirta-tirta ni. Pajangnya goyang tedungnya kelar. Kejong pandang aku pajangnya kejong pandang ni. Tirta-tirta ni, sambung tirta-tirta ni. Tirta-tirta ni je, tunggu ni. Ni niki pun durin nubuh ni lagu pada durin nubuh ni. Pasal pancara tadi ngoyong malu. Tirta dogen. Ngoyong menang. Nika tiga sampai ada anu kaja lu malu kaja. Tidak lunas tirta dogen. Mundur lagi malu mundur. Tiga sampai dia mundur dia tirta ke malu. Tirta ni tirta. Tiga sampai medal ni sampai ni. Mundur. Tiga sampai ni mengkirek malu. Sabun telas dia tirta pun telas. Sabun telas dia tirta ni sabun. Ngoyong malu ngoyong, menang. Tirta ni sabun telas. Nah, memarga apa malu muncul ke? Kau kecer damar kurung menjalan. Kari tirta ni kari. Tirta ni kocok kari di melajat. Tirta ni nayan singa di melajat kocok kantor Malaysia 3. Yang dan medal tirta ni dan dados satu di dia memargi dan dados. Pepajang layon ni menang malu menang. Pepajang layon ni ngoyong malu. Tirta ni malu tirta ni. Ambil harga genyer durung medal, ganjar genyer durung medal. Pindah ke muncul, ngoyong malu ngoyong. Menang malu menang. Yang dan medal tirta ni sengidang berjalan. Nah, tirta. Malu les kamu lagi ni di jangklong Angklong di jangklong Mai angklong medal kau. Hilang duren tirta ni angklong jelas. Menjalan. Tempat pukul di pemungan tempat pukul Suara genong duit. Dah siap. Kendang Bala ganyor musudia. Bala ganyor Ada seperti Rafi. Ini berjalan. Pasal mana? Cara nak pedastan. Duren angklong Persucian Dia dengan banyak dereng ranjing. Ngoyong ni padang layon ni ngoyong. Dan banjar dereng ranjing puniki sampun kosak ya. Inge picayang numun banjar ranjing ngambil teh. Inge niki ngemedal muncul ke demun yang tak lical niki. Terdada satu ngeranjing. Nah, ini kan bulan les angklok.
Marok 3 sampere. Sanan pemruyagan. Sanan pemruyagan. Nah, nggih. Turun 3 sampere niki wawu pemuspan ogoh-ogoh ke menjalan. Turun cili 3 sampere niki ogoh-ogoh ke. Ampura kam? Dika Nah, niki ke duren cili ne, duri cili 3 sampere. Memarga subuh ogoh-ogoh ke duren ogoh-ogoh ke pemuspan ne. Maro lantas gamange. Dija gamange. Go setapa. Ditiang Riki. Sebelah kanan, sebelah kanan. Riki. Nini patok. Inggih, sampun sira puntun itu cokorda. Mriki-mriki sampun munga-munga ada lemune. Nini patok, kaki patok. Inggih. Nggih. Suba-suba gamange itu suba. Duren male pemuspane gamange. Nggih. Penyandang ogoh-ogoh ke. Suba itu suba. Awe nenggong nabo malu gonge. Masuriak malu gonge masuriak. Nah, neka ciri 3 sampir beliwan ogoh-ogoh ngoyo. Sila penyandang ogoh-ogoh sila. Ganjar-ganjar main medal ganjar-ganjar topong kulamin medal. Ganjar-ganjar topong kulamin kan misi baju tu medal. Ogoh-ogoh kan tu ngoyong. Ogoh-ogoh kan tu ngoyong. Dan berjalan ogoh-ogoh sedang berjalan lele dan ngedan. Ngoyong togok ke ngoyong tebu ne ngoyong. Ngoyong tebu ne ngoyong. Ngoyong tebu ne ngoyong. Ini patok ke ngoyong. Pokok semua jalan. Dia jantos malu pang berjalan ogoh-ogoh ngajak pemuspan Dia sio-sio sesing hidang berjalan. Ya kan?
Ada penyandang obok-obok ke, penyandang balik pemuspan ke. Obok-obok si malu obok, obok-obok si malu obok ke. Nah, kocak wetan pemilih. Ada gong obok-obok ke tiga gong ke.
Mendalam dapat menunda mendalam. Masuk jalan apa ambil ikut. Dalam pulana istri, sana baca pulana gayon, turun menyapa. Ada longar kita pada sebelumnya kami duduk modal ke Jawa. Hari akan longar. Sebelumnya kami duduk modal ke Jawa dulu. Apa nama ya Bang ya? Biar aman, jangan parkir lagi. Guru jaga dan nurung benda. Ulian benar benar, pemati tidak. Moyang kamu ni moyang. Moyang kamu ni moyang. Dikit medal pemerintah dan medal malu. Trong mana gaya nak kek sama. Trong mana gaya ni juga. Tidak mana gaya sama dulu medal kita dulu. Perdana Israel, dunia pemerintah. Surat pedang, sekarang ini. Papa ada satu kerana, ada muka ada lembu ni. Kalau ada mana lembu ni. Satu kerana. Dengar, kamu nak suruh Main,